Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Nabila Umar, kelas 3A, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum, yaitu Ibu dosen Nur Fadlia, SPD, MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil wawancara saya dengan guru, siswa, serta dengan orang tua. Yang pertama itu, kepada guru saya bertanya mengenai apakah ada kendala yang beliau hadapi selama proses pembelajaran jarak jauh. Dan dari hasil wawancara saya dengan beliau, bahwasannya memang ada kendala yang ia hadapi selama proses pembelajaran jarak jauh, di mana siswa itu ada yang kurang paham dengan materi yang ia jelaskan walaupun sudah diberikan melalui PowerPoint yang ia jelaskan. Kemudian memakan waktu sekitar 1-2 jam, di mana ini mempengaruhi data dari siswa, sehingga untuk menjelaskan materi itu sekitar 30 menit atau 1 jam itu yang paling lama dalam menjelaskan materi. Kemudian kendalanya juga yaitu ada siswa yang pernah sampai kehabisan data ketika proses pembelajaran berlangsung. Kemudian adanya gangguan jaringan seperti keluar masuk ketika proses mengajar secara daring ini berlangsung. Kemudian siswa juga itu tidak bisa dipantau oleh guru, di mana sebagian ada siswa yang mematikan kameranya, sehingga guru itu tidak tahu apakah mereka benar-benar mengikuti proses pembelajaran secara daring ini atau tidak. Kemudian saya bertanya pula mengenai apakah menurut dirinya sebagai guru proses pembelajaran secara daring saat ini itu efektif atau tidak, terutama siswa dalam memahami materi pelajaran. Dan menurut beliau bahwasannya memang proses pembelajaran secara daring ini kurang efektif. Guru juga tidak bisa memaksakan siswanya, anak didiknya ini untuk memahami materi pelajaran yang ia berikan, mengingat waktu yang juga terbatas, tidak bisa berlama-lama karena data juga yang cepat habis, sehingga siswa itu tidak paham dan guru hanya bisa melanjutkan melalui Google Classroom, di mana mengirimkan materi-materi pelajaran dan juga tugas-tugas yang ia berikan. Kemudian jika ada siswa yang masih kurang paham, mereka dapat menanyakan melalui grup WhatsApp. Kemudian saya bertanya, apakah ada metode belajar khusus yang digunakan selama proses pembelajaran jarak jauh? Dan menurut beliau, dalam hal ini tidak ada metode belajar khusus yang digunakan, hanya saja kompetensi dasar sekarang ini lebih sedikit, di mana ada kompetensi yang dirasa sulit untuk dipahami siswa itu dikeluarkan, sehingga menurut beliau ini itu sangat terbantu, dan beliau hanya memfokuskan saja materi mana yang memang membutuhkan penjelasan secara lebih atau lebih rinci seperti itu. Kemudian saya bertanya juga apakah bagaimana dirinya dalam pendampingan serta penilaian kepada siswa dalam proses pembelajaran secara jarak jauh ini. Dan menurut beliau untuk pendampingannya sendiri itu beliau mengarahkan jika ada memang jawaban yang kurang tepat yang diberikan siswa kepada dirinya, baik itu dalam tugas-tugas maupun ulangan harian. Dan untuk masalah penilaiannya, menurut beliau itu tidak memiliki kendala, hanya saja memang ketika diberikan tugas ataupun ulangan harian UTS seperti itu, memang ada jawaban yang salah, sehingga menurut beliau juga ini karena faktor dari pembelajaran yang tidak efektif dari awal, karena ada juga siswa yang menggunakan ponsel orang tuanya. Dan karena itu menurut beliau mereka harus menyesuaikan dengan jam orang tuanya, di mana ada sampai melakukan pembelajaran secara daring ini pada malam hari. Karena jika tidak disesuaikan dengan jam orang tuanya, maka siswa itu tidak bisa mengikuti proses pembelajaran secara daring.
Kemudian saya bertanya bagaimana dirinya dalam mengoptimalkan proses pembelajaran secara daring, dan menurut beliau untuk bisa mengoptimalkannya, jika tidak optimal secara tatap muka melalui virtual meeting, beliau akan melanjutkannya melalui Google Classroom, di mana di situ akan dikirimkan video-video, materi pelajaran serta tugas-tugas. Kemudian jika ada yang masih kurang paham lagi, beliau akan mengirimkan link untuk YouTube agar bisa dipahami kembali. Seperti itu. Kemudian saya bertanya pula kepada pihak orang tua mengenai apakah selama proses pembelajaran secara daring atau di rumah ini mereka selalu mendampingi anaknya. Dan menurut hasil wawancara saya dengan orang tua, bahwasannya beliau mendampingi anaknya ketika proses belajar mengajar, di mana beliau juga menanyakan apakah ada tugas yang diberikan guru, kemudian membimbing dan membantu anaknya bagaimana menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru, serta membantu anaknya dalam mengirimkan tugas yang diberikan oleh guru. Kemudian saya bertanya pula mengenai bagaimana dirinya sebagai orang tua untuk memantau aktivitas anaknya yang belajar dari rumah. Dan dari hasil wawancara saya dengan orang tua ini, bahwasannya untuk bisa memantau anaknya, aktivitas anaknya dalam proses belajar dari rumah ini, beliau memantau melalui dengan menanyakan kembali materi pelajaran yang diberikan oleh guru, kemudian menanyakan tugas apa yang diberikan guru, dan menyuruh anaknya untuk membuka kembali materi-materi pelajaran yang diberikan oleh guru, ataupun membuka materi-materi pelajaran yang ia miliki, seperti itu. Kemudian saya bertanya juga menurut tanggapan dirinya, apakah proses pembelajaran secara daring ini bagaimana menurut tanggapan dirinya sebagai orang tua. Dan menurut dirinya bahwa memang pembelajaran secara daring ini menurut dirinya itu banyak sekali kendala, di samping kepemilikan ponsel. Misalnya dia itu memiliki, sebagai orang tua itu memiliki pekerjaan yang harus ia lakukan, dan ketika beliau harus mengerjakan pekerjaan, maka otomatis anaknya ini tidak bisa menggunakan ponsel, sehingga anaknya tidak bisa mengikuti proses pembelajaran secara daring. Kemudian melalui masalah jaringan juga, dimana ketika ada ulangan harian yang diberikan oleh guru, dimana harus mengerjakan soal-soal yang diberikan guru untuk ulangan hariannya, orang tua ini sudah berusaha untuk membimbing anaknya dalam mengerjakan soal-soal ulangan harian dan sudah dikirimkan. Tetapi dari pihak guru mengatakan bahwa anaknya ini belum mengirimkan hasil dari ulangan harian, sehingga terjadi miskomunikasi, dan itu disebabkan karena jaringan, yang mana seharusnya sebenarnya itu sudah dikirim, tetapi dari pihak guru mengatakan bahwa belum dikirim, sehingga terjadi miskomunikasi. Kemudian saya bertanya pula apakah dari pihak sekolah atau guru itu sering berkomunikasi dengan dirinya sebagai orang tua dalam menanyakan proses belajar anaknya di rumah. Dan menurut dirinya sebagai orang tua, yaitu menurut dirinya itu sering melakukan komunikasi dengan guru, di mana melalui paguyuban kelas anaknya, dimana jadi ketika ada ada pembelajaran yang diberikan oleh guru itu, orang tua ini mengirimkan bukti berupa dokumentasi seperti foto maupun video bagaimana anaknya mengerjakan tugas, dan hasilnya pun dikirimkan melalui paguyuban kelas anaknya, seperti itu. Kemudian saya bertanya kepada siswa, itu saya bertanya mengenai apakah ada kendala yang ia hadapi selama proses pembelajaran secara daring, dan menurut siswa ini menurutnya ada kendala yang ia hadapi seperti kurangnya dana untuk membeli paket internet
kemudian masalah jaringan juga, sehingga membuat jika ada masalah jaringan, gangguan jaringan itu membuat dirinya tidak bisa mengikuti pembelajaran secara jarak jauh. Kemudian menurut dirinya juga karena gangguan jaringan itu membuat dirinya tidak bisa mengerti apa yang dijelaskan oleh guru, seperti itu. Kemudian saya bertanya apakah pembelajaran dari rumah ini membantu proses belajarnya, dan menurut dirinya bahwa ini tidak membantu proses belajarnya, karena menurutnya itu dia merasa kesulitan, merasa banyak kendala, dimana kalau pembelajaran tatap muka, guru itu menjelaskan materi pelajarannya itu secara lebih rinci, lebih jelas, beserta dengan adanya contoh. Sementara pembelajaran secara daring ini, guru itu menjelaskan tidak rinci, kemudian tidak adanya contoh, dan hanya langsung memberikan tugas-tugas. Begitu, seperti itu penjelasan dari siswa yang saya wawancarai. Kemudian saya bertanya, apakah selama ini proses pembelajaran dari rumah itu ada pendampingan dari orang tuanya selama proses belajar dari rumah, dan menurutnya memang orang tuanya selalu mendampingi dirinya ketika proses belajar di rumah, seperti menanyakan apakah ada tugas, membantu dan membimbing dirinya dalam mengerjakan tugas, dan menyuruh dirinya tentunya untuk memahami materi-materi pelajarannya, dan intinya selalu mendampingi dirinya ketika belajar dari rumah. Seperti itu hasil wawancara saya dengan guru, orang tua, serta dengan siswa. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam berbicara, dalam pengucapan. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.